Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Nur Rahman dari kelas 1A. Ingin menjelaskan tentang Quran online yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Yang pertama, asal-usul bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Pada masa itu disebut lingua franca atau bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat, seperti perdagangan dan kebudayaan. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, negara, dan daerah. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau tercantum dalam Sumpah Pemuda. Fungsinya, yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Yang kedua, lambang identitas nasional, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Sebagai identitas nasional, para duta besar, para menteri luar negeri, presiden, dan lain-lain wajib menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato untuk merefleksikan kepentingan nasional Indonesia. Selanjutnya, alat perhubungan atau alat komunikasi, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya, buku, koran, acara pertelevisian, radio, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu. Selanjutnya, bahasa negara merupakan bahasa primer dan baku yang sering kali digunakan pada kesempatan yang formal. Fungsinya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang terakhir sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Terakhir, sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, yaitu digunakan dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Yang terakhir, sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi, yaitu dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Undang-Undang Bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang terakhir, peranan dan fungsi bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran sebagai hasil dari pengamatan, tinjauan, penelitian yang seksama dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisan tertentu, serta isi, fakta, dan kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk karangan ilmiah identik dengan jenis karangan ilmiah, yaitu makalah, laporan praktik kerja, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Nur Rahman dari kelas 1A. Ingin menjelaskan tentang koran online yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Yang pertama, asal-usul bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Pada masa itu disebut lingua franca atau bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, negara, dan daerah. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau tercantum dalam Sumpah Pemuda. Fungsinya, yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Yang kedua, lambang identitas nasional, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Sebagai identitas nasional, para duta besar, para menteri luar negeri, presiden, dan lain-lain wajib menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato untuk merefleksikan kepentingan nasional Indonesia. Selanjutnya, alat perhubungan atau alat komunikasi, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya, buku, koran, acara pertelevisian, radio, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu. Selanjutnya, bahasa negara merupakan bahasa primer dan baku yang sering kali digunakan pada kesempatan yang formal. Fungsinya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang terakhir sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Selanjutnya sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Terakhir sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, yaitu digunakan dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Yang terakhir sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi, yaitu dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Undang-Undang Bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang terakhir, peranan dan fungsi bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran sebagai hasil dari pengamatan, tinjauan, penelitian yang seksama dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisan tertentu, serta isi, fakta, dan kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk karangan ilmiah identik dengan jenis karangan ilmiah, yaitu makalah, laporan praktik kerja, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.